Mulai detik ini aku bersumpah, aku niatkan diri aku untuk tidak bermain judi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana sih? Ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa langsung hubungin admin aja, ini nomor adminnya ya. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak R di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Mbak Mel keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izin kirim testimoninya Mbak, disamarkan aja ya Mbak. Saya Mbak R asal Jawa Timur. Jadi begini Mbak, saya baru menikah hampir 3 bulan. Kebetulan saya ikut suami Mbak karena suami bekerja di Cimahi. Keseharian saya hanya melayani suami Mbak, sampai saat ini masih belum dapat pekerjaan. Singkat cerita, saya ikutin Mbak Mel dari tahun 2022, tapi waktu itu saya masih belum istiqomah salawatan Mbak. Balik lagi di tahun 2024 ini, konten Mbak Mel selalu muncul di FYP, di YouTube, dan di TikTok. Mulai dari situ saya mencoba lagi mengamalkan sholawat. Banyak membaca sholawat Jibril karena lebih pendek bacaannya. Sholawat ala Muhammad. Di bulan kedua saya mendapat ujian yang tiada hentinya Mbak. Saya mencoba ikut arisan di teman saya yang semuanya hanya 35.000 per minggu. Hitung-hitung saya punya tabungan. Ternyata saya tergiur dengan arisan yang lain. Saya malah ikut arisan yang 10 hari harus bayar 300 dan sebulan ada yang 155.000. Waktu itu saya benar-benar tidak memikirkan apakah saya mampu membayar semua itu. Di awal-awal arisan berjalan saya selalu on time bayarnya. Hampir di pertengahan saya merasa kerepotan untuk membayar. Alhasil saya jujur kepada suami saya kalau saya ikut arisan. Suami saya menerima dan mau membantu untuk membayarnya asal saya mau berhenti ikut arisan seperti itu lagi. Setelah itu Mbak, saya coba-coba ditawarin dana pinjam oleh si pemilik arisan dengan jangka waktu setengah bulan, dan saya mau-mau aja, tidak berpikir panjang. Ternyata Mbak, ujiannya kembali tiada henti. Untuk membayar uang dana pinjam itu saya rasanya susah sekali Mbak untuk membayarnya. Rezeki terasa sempit, dan ditambah saya diuji suami saya ikut-ikutan judi online, sampai uang gaji suami ikut habis gara-gara judi online. Dan itu berjalan di bulan kedua sampai ketiga pernikahan kami. Bahkan motor habis untuk judi. Suatu ketika uang saya hanya sisa 20.000 Mbak, beras saya habis dan air habis. Rencana uang 20.000 itu saya buat untuk membeli mie dan air Mbak, karena saya dan suami belum makan dari pagi. Ya Allah Mbak, hati saya terasa teriris-iris karena semenjak menikah kali ini benar-benar tidak punya uang untuk beli beras.
Saya cuma bisa nangis, berdoa dan berpasrah diri. Mbak, saya kencengin sholawat, saya tonton terus channel YouTube Mbak Mel. Saya mencoba sholat tepat waktu, sholat qobliyah ba'diyah. Sore-sorenya adik saya transfer uang 100.000. Padahal adik saya masih SMP. Saya jadi malu Mbak sama adik sendiri. Biasanya saya yang kasih, malah dia yang ngasih ke saya. Dari situ saya beli beras, beli lauk, kami makan Mbak. Beberapa jam kemudian rekan dari suami yang semua punya hutang ke suami saya hampir 5 bulan tidak ada kejelasan. Tiba-tiba dia mau meminjamkan uangnya Mbak 1 juta untuk kami. Meskipun uang kami yang dia pinjam belum juga dikembalikan, setidaknya mendapat pinjaman yang tidak riba. Harusnya balikin dong ya. Jadi jangan hitungannya pinjam 1 juta, hitungannya bayar utang aturan ya. Tapi ya udah dah, kagak usah protes. Ya lanjut. Hari Minggu kemarin suami mendapat rezeki Mbak yang nominalnya alhamdulillah banyak. Tidak sampai malam uang itu habis Mbak untuk judi. Ya Allah Mas Pi, Thomas, Mas ya. Saya rasanya sakit hati Mbak, padahal besoknya adalah Idul Adha. Setidaknya saya harus membeli bahan makanan untuk merayakan Idul Adha. Malam itu saya coba ngomong di depan suami saya nangis sejadi-jadinya. Saya keluarkan isi hati saya Mbak, sampai mata saya panas akibat kelamaan nangis. Malam itu ketika kami tidur, saya coba bangun tengah malam, saya sholat tobat, sholat tahajud, sholat hajat, witir. Saya ceritakan semua keluh kesah saya Mbak. Saya nangis sama Allah. Saya meminta pertolongan Allah Mbak untuk menyadarkan suami saya untuk tidak bermain judi. Saya memohon ampunan untuk menabung, mau bersedekah, dan saya sadar Mbak mungkin ini akibat saya pinjam uang riba. Saya memohon ampunan sama Allah Mbak. Saya baca Yasin Fadilah, Al-Waqiah, dan surat Nabi Yunus. Setelah itu Mbak, saya lanjut qobliyah subuh dan sholat subuh. Saya lanjut sholawat munjiat, sholawat Jibril, dan sholawat Adrikni. Sambil saya siapkan pakaian untuk sholat Idul Adha. Ketika sore hari saya menunggu suami saya tak kunjung pulang. Saya sudah berharap dia pulang bawa daging, karena saya ingin sekali membuat sate. Jam 5 sore dia pulang dengan raut wajah yang suram. Saya tanya dia. Dia bilang ada masalah. Setelah dia bercerita semua kepada saya meminta dia untuk datang langsung dengan orang yang bersangkutan Mbak. Saya juga ikut menemuinya. Waktu semakin gelap, saya menunggu suami saya yang sedang berbincang-bincang dengan temannya itu. Setelah hampir 1,5 jam, suami saya ajak pulang. Masya Allah Mbak, di jalan dia bilang begini sama saya. Mulai detik ini aku bersumpah, aku niatkan diri aku untuk tidak bermain judi lagi. Masya Allah. Semua ATM-ku kamu yang pegang. Aku kalau butuh rokok atau aku minta sama kamu. Aku minta sama kamu aja. Tolong kamu aturin semua keuangan ini. Aku menyesal. Seharusnya aku bisa nabung untuk masa depan kita. Mungkin kalau tidak berjudi, uang kita sudah banyak. Judi, ya emang judi itu menyesatkan ya. Aku jadi inget lagu judi soalnya. Ya Allah. Lanjut. Di jalan aku rasanya tertampar Mbak. Aku kaget suamiku berkata seperti itu. Aku berucap Alhamdulillah tiada henti Mbak. Dan rekan suami yang tadinya punya hutang kepada kami, dia berniat untuk membayar mulai bulan depan. Dari situ aku sadar dampak dari riba sangat besar, bisa menjadi kehancuran. Saat ini aku berusaha untuk lebih giat lagi kencengin sholawat Mbak. Doakan aku ya Mbak, saya masih punya amanah yang harus saya bayar dan saya ingin mendapatkan pekerjaan Mbak. Semoga Allah selalu mempermudah jalan saya Mbak dan diberi kelancaran rezeki dan keberkahan saya pada pernikahan kami. Terima kasih Mbak Mel sudah memperkenalkan sholawat dan menjadi motivasi untuk terus bersolawat. Sehat selalu Mbak, amin. Semoga yang mendengar kisahku ini juga diberi rezeki yang melimpah dan segala hajat terkabulkan, amin ya robbal alamin. Maaf ya Mbak, testingnya terlalu panjang. Ingat ada nikmat di setiap sholawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu tadi Mbak R, asal Jawa Timur yang sekarang lagi tinggal di Cimahi ikut suaminya. Masya Allah, masih pengantin baru. Iya, namanya hidup tuh ada aja ujiannya. Apalagi pengantin baru tuh ada aja. Ada yang habis nikah jadi bangkrut. Ada yang habis nikah ujiannya sakit, ada ya. Ada juga yang habis nikah ujiannya gak punya anak lama. Nah, aku salah satunya tuh belum punya anak tuh hampir 2 tahun gak punya anak ya. Kalau urusan duit alhamdulillah pada saat itu lancar ya. Badan sehat walafiat gitu ya, sampai bengkak jadi badannya ya. Tapi ya itu belum punya anak sampai akhirnya Allah berikan rezeki keturunan, punya anak si kakak. Ujian berikutnya
kagak punya duit gitu loh. Jadi ya seperti itulah hidup teman-teman. Hidup akan terus diuji, kita ujiannya terus datang, nggak pernah berhenti. Ujian satu kelar, ada ujian baru kelar lagi, ada lagi ujian baru lagi. Ujian tuh ngantri teman-teman, ngantri. Kapan ujian itu nggak ada lagi? Ketika kita sudah meninggal dunia. Makanya bersyukur masih diuji, masih hidup toh, ya kan? Walaupun hidupnya penuh dengan ujian. Ini namanya hidup, mau diuji. Kalau nggak mau diuji, kagak usah hidup. Cuman masalahnya kalau kagak hidup, emang udah siap? Udah siap nih punya bekal yang banyak untuk pulang ke kampung akhirat? Belum kan? Makanya siapin sekarang, perbanyak baca salawat. Salawat tuh cara termudah untuk mendapatkan banyak pahala dari Allah, untuk bekal kita kembali kepada Allah ya. Ya Masya Allah banget ya. Jadi teman-teman pelajaran buat kita semua ya. Memang ini utangnya belum lunas Mbak Allah ya. Mbak Allah, Mbak R, utangnya belum lunas memang. Tapi Masya Allah suami jadi berubah semua-muanya. Tuh Masya Allah banget kan. Mbaknya kan kepengen kerja ya, sama Allah udah, kalau saya kerja di rumah dulu aja udah jadi istri yang baik nih, aku kasih gaji tiap bulan tuh, pegangin ATM suaminya. Masya Allah kan ya. Yang penting jangan tergiur nanti sama riba-riba berikutnya, sama arisan-arisan berikutnya. Sebenarnya nggak ada yang salah sama arisan. Arisan bukan riba, kecuali arisan yang menurun. Tahu kan arisan menurun yang kalau kita dapat duluan bayarnya lebih banyak. Kalau kita dapat duluan bayarnya lebih banyak. Kalau kita dapatnya terakhir bayarnya lebih sedikit, itu arisan menurun, itu nggak boleh teman-teman ya. Kalau arisan yang wajar-wajar aja boleh ya, cuman pikir-pikir lagi. Kira-kira kita sanggup nggak? Nah kalau yang 35.000 itu oke lah gitu loh ya, 35.000. Masalah kita nih kalau udah dapet nih arisan, kita males bayar loh. Bener nggak sih? Kayak capek aja gitu kita bayarnya, iya kan? Jadi jangan deh kita berpikir anggap aja nabung nih, arisan lagi nabung. Enggak, jangan gitu loh. Kecuali kalian emang dapetnya, kan ada juga orang-orang yang memang mau dapetnya terakhir. Nah dia tuh mungkin sanggup untuk bayar. Kalau misalnya kita main arisan kita pengen dapetnya duluan, artinya kan kita kagak punya duit nih. Ya mendingan jangan deh, karena nanti pas udah dapet kita bayarnya susah. Susahnya tuh karena kita males bayarnya gitu loh. Nauzubillah kan. Jadi teman-teman, walaupun arisan itu tidak salah, nggak dosa, nggak riba, tapi pikir-pikir lagi buat ikut arisan. Khawatirnya nanti ikut arisan ujung-ujungnya nanti malah repot sendiri ya. Mendingan nggak usah. Kalau dikiranya kita rasanya kurang mampu, sebaiknya nggak usah. Arisan itu kan sama aja kayak kita nabung, berarti kita mesti punya duit lebih. Kalau memang kiranya duit kita lebih, oke lah gitu loh ya. Tapi kalau pas-pasan jangan deh, jangan macem-macem. Ujung-ujungnya buat bayar arisan gak ada, malu, akhirnya minjol. Minjol 1, minjol 2, minjol 3, minjolnya jadi 10. Ya enggak? Jadi banyak, jadi bererot, jadi pusing, stres ya kan. Dan untuk suami dari Mbak R, mudah-mudahan ya istiqomah, udah stop judi, jangan judi-judi lagi ya. Ya mungkin ya suami ikutan judi karena kepengen nyelesain masalah utang Mbak istrinya. Oh kan gitu ya, kita kan udah sekali menang kalau judi gitu kan ya. Udah sekali menang, Mbak Mel emang pernah main judi? Ya enggak sih ya. Maksudnya gini, kita udah sekali dapat jadi kepengen lagi gitu loh. Ini udah, aku sih bukan judi ya, maksudnya kayak game kalau nggak salah gitu ya. Game apa sih yang gitu tuh, zaman dulu kan kita suka main kalau bulan puasa tuh pakai kartu, terus ada masang-masangnya, pakai bayarannya pakai karet kan. Semakin kita banyak dapatnya banyak kan gitu ya, kan kita ketagihan kan. Oh nanti menang, kalau menang kan enak nih gitu loh. Misalnya kita menang nih, dapat 1 juta, wah kalau kita naruhnya lebih banyak lagi, dapatnya lebih banyak kan lumayan nih, bisa 10 juta kan gitu mikirnya. Nah akhirnya kita ketagihan, padahal hancur di situ, kalah. Udah kalah, habis duitnya, aduh jangan sampai kalah, harus balik modal minimal nih. Akhirnya terus akhirnya babak belur. Ya hati-hati, udah dah, jangan pada main judi online. Pada takut apa? Itu kan dosa, kagak boleh, haram ya. Jangan lagi pada main judi online ya bapak-bapak. Ya udah, tuh gara-gara judi online hancur loh. Ada loh orang yang gara-gara judi online akhirnya mau nggak mau dia korupsi pakai uang kantor. Ada yang kayak gitu, berawal dari judi online, ketagihan nih, enak dapet, habis itu kalah. Ya udah permainan itu mah, kalah, dibikin menang dulu terus kalah. Makanya jangan mau dibodohin ya sama aplikasi, sama game-game begitu, sama judi-judi online gitu, jangan mau dibodohin. Udah dapet, merasa enak, tahu-tahu rugi, akhirnya pakai duit kantor, nggak berasa total udah 50 juta utang sama duit kantor. Akhirnya ketahuan, dipecat deh. No, emang mau kayak begitu? Nauzubillah kan teman-teman. Jadi jangan sampai
ya. Yang udah terlanjur minta ampun sama Allah, ngadu sama Allah. Kalau ngadu sama Allah tuh beres. Nih coba lihat Mbak R, ya kan, ngadu sama Allah udah capek, udah semuanya udah rasanya berat, udah lelah, ngadu sama Allah, akhirnya besoknya dapet pertolongan. Walaupun bukan utang lunas, tapi Masya Allah, the power of salawat membuat kehidupannya jadi lebih baik. Suami jadi mau berubah, jadi mau lebih baik lagi. Masya Allah, dahsyat banget ya salawat. Mudah-mudahan setelah ini apa yang menjadi hajat Mbak R segera diijabah sama Allah ya. Istiqomahin dong Mbak R, jangan sampai lelah bersolawat, jangan sampai berhenti bersolawat, jangan sampai lelah berdoa ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doa, belum, udah belum sih, udah 2 belum ya, lupa gue. Oh udah 2. Ulang lagi Blay, jangan lupa potong, kan lu kagak dipotong Blay, potong Blay. Oke teman-teman, makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak R lancar terus rezekinya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, amin. Dan semoga teman-teman yang nonton juga kayak gitu ya, doanya segera diijabah, amin. Semuanya diijabah sama Allah, utangnya lunas, amin. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.